Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran Sejarah Peminatan. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang KD 3.1 mengenai menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari Mesir, India, Australia, menjelaskan pengakuan proklamasi kemerdekaan Indonesia dari PBB, selanjutnya menjelaskan tentang KMB dan sikap Belanda, lalu mengklasifikasi data dari berbagai sumber pertanyaan respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, mengevaluasi dan menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan mengenai respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, lalu menyajikan hasil analisis dan evaluasi mengenai respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Baik, untuk materi kali ini sudah diupload pada Classroom. Jangan lupa untuk dicek lagi, cek kembali, baca kembali ya anak-anak. Oke, selanjutnya di sini pada bab 1 ini yaitu tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini sudah ada foto Sultan Syahrir bersama Haji Agus Salim berada di New York untuk berbicara di depan forum PBB memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada 1947. Nah, lalu di sini ada pada poin A, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini sudah tampak pada gambar Perdana Menteri Indonesia Sultan Syahrir menerima Christison. Nah, oke, selanjutnya di sini itu pasca kekalahan Jepang pada Perang Asia pada 14 Agustus 1945 ya ini. Nah, di mana di sini Indonesia akan diserahkan kepada SEAC atau Komando Asia Tenggara. Nah, selanjutnya pada 29 September 1945, pasukan SEAC di bawah bendera AFNI datang ke Jakarta yang dipimpin oleh Letnan Jenderal SEAL Philip Crescent. Nah, ini kedatangan pasukan Nika yang membonceng pasukan AFNI telah menimbulkan kecurigaan bangsa Indonesia bahwa Belanda akan kembali menjajah bangsa Indonesia. Nah, di sini ada note nih, perjuangan dengan kekuatan senjata. Oke, selanjutnya. Nah, di sini tentang pertempuran Medan Area. Nah, di sini oleh Teuku Mohasan. Di sini ada latar belakangnya, yaitu pasukan Sekutu dan Nica mempersenjatai para tawanan perang yang sudah dibebaskan dan membentuk batalion KNIL Medan. Nah, lalu Gubernur Sumatera Utara Teuku Mohasan. Nah, di sini dan Barisan Pemuda Indonesia TKR Indonesia yang dipimpin Ahmad Tahrir, lalu seorang penghuni hotel di Jalan Bali, Medan, menginjak-injak lencana merah putih milik pemuda Indonesia. Nah, itu latar belakangnya. Lalu jalannya pertempuran pada 1 Desember 1945. Nah, di sini pasukan Sekutu memasang papan ya, di sini batas resmi wilayah Medan. Nah, lalu pada 10 Desember 1945 pasukan Inggris dan Nica menyerang kota Medan. Lalu pemerintah Republik Indonesia di kota Medan mulai terdesak dan terpaksa pindah ke Pematang Siantar. Nah, lalu
Perjuangan terus dilanjutkan dengan membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area pada Agustus 1946. Lalu sini ada pertempuran Ambarawa yang dilatar belakangi pada 20 Oktober 1945, pasukan sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Bethel tiba di Semarang untuk mengurus tawanan perang Jepang. Lalu pasukan Nika yang membonceng pasukan sekutu mempersenjatai para tawanan perang Jepang. Nah, lalu di sini ada jalannya pertempuran oleh Soekarno. Di sini pada 26 Oktober 1945 pertempuran terjadi antara pasukan sekutu dengan Tentara Keamanan Rakyat. Pada 2 November 1945, Presiden Soekarno tiba di Magelang dan segera melakukan perundingan dengan Brigadir Jenderal Bethel untuk menghentikan pertempuran. Lalu terjadi kesepakatan antara Presiden Soekarno dengan jenderal tersebut. Nah, lalu di sini ada jalannya pertempuran Ambarawa pada 20 November 1945 oleh Kolonel Sudirman. Lalu di sini ada pertempuran Surabaya. Nah, latar belakangnya itu pada 25 Oktober 1945. Nah, di sini oleh pasukan sekutu mendarat di Surabaya bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi dengan tugas utama melepaskan para tawanan perang Jepang. Sini pasukan sekutu menyebarkan pamflet yang meminta agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang telah dirampas oleh pasukan Jepang. Nah, di sini ada jalannya pertempurannya. Lalu pada 27 Oktober 1945 pasukan sekutu merebut instansi penting. Lalu pada 28 Oktober 1945 para pemuda melakukan serangan balik dan berhasil merebut instansi penting tersebut. Lalu pada 30 Oktober 1945 Brigadir A.W.S. Malabi yang sedang berpatroli menggunakan mobilnya tertembak hingga tewas. Nah, lalu sini ada pertempuran Surabaya oleh Bung Tomo, jalannya pertempuran. Di sini ada sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah tanpa syarat. Bung Tomo berpidato dengan semangat berapi-api membakar semangat juang TKR dan rakyat Indonesia. Pertempuran berlangsung selama 3 minggu meskipun banyak korban jiwa, tapi kota Surabaya berhasil dipertahankan. Oke, di sini ada peristiwa Merah Putih di mana, Dok? Latar belakangnya, pasukan sekutu dan Nika mengumumkan larangan mengibarkan bendera merah putih di wilayah Minahasa. Lalu jalannya pertempuran di sini Gubernur Sulawesi Selatan memerintahkan dibentuk Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat. Lalu ia juga memprakarsai penyampaian petisi yang sudah ditandatangani 50 orang berisi pernyataan dukungan rakyat Sulawesi terhadap kemerdekaan Indonesia. Lalu di sini ada pertempuran di Bandung yang melatar belakangi pada 12 Oktober 1945 pasukan sekutu yang diboncengin Nika tiba di Bandung, kemudian menuntut semua senjata yang telah dilucuti itu diserahkan kepada sekutu. Lalu jalannya pertempuran pada 21 November 1945 TKR dan para laskar perjuangan melakukan serangan di Hotel Homen dan Hotel Peanger. Sekutu mengultimatum agar Bandung Utara segera dikosongkan dari penduduk Indonesia termasuk TKR. Nah, pada 23 Maret 1946 Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. TRI mengeluarkan strategi bumi hangus. Lalu Bandung Selatan akhirnya berhasil dikosongkan dari penduduk dan TRI. Sementara kota Bandung masih menjadi lautan api. Oke, selanjutnya di sini ada pertempuran
Margarana. Nah, di sini latar belakangnya itu kekecewaan penduduk Bali terhadap hasil perundingan Linggarjati pada 2 dan 3 Maret 1949. Belanda mendatangkan pasukan lebih dari 2.000 orang. Belanda berniat menggabungkan Pulau Bali ke dalam wilayah negara Indonesia Timur. Lalu jalannya pertempuran, I Gusti Ngurah Rai bersama pasukan Ciumanera melucuti persenjataan pasukan Nika. Lalu pada 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengisolasi desa Adeng Marga. Belanda juga menambah pasukannya dari Lombok untuk menggempur pasukan Ciumanera. Nah, meskipun di sini ada pertempuran Margarana, di sini meskipun telah terkepung, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya terus bertahan sampai titik darah penghabisan. Lalu peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Puputan Margarana dan diperingati setiap 20 November. Oke, selanjutnya di sini ada pertempuran rakyat di Makassar. Nah, di sini ada contoh foto situasi jalanan di Makassar setelah pembantaian oleh Raymond Westerling. Oke, selanjutnya sini ada note kembali dari perjuangan dengan diplomasi. Oke, selanjutnya yaitu di sini membahas tentang perundingan Hope Value, perundingan Linggarjati, konferensi Malino, konferensi Pangkal Pinang, konferensi Denpasar. Nah, lalu ada perjanjian Renville, konferensi Bandung, perjanjian Romroyen, konferensi Inter-Indonesia, konferensi Meja Bundar. Oke, selanjutnya di sini ada perundingan Linggarjati. Nah, dimulai pada tanggal 10 November 1946 dan ditandatangani pada 25 Maret 1947. Pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Mohran, Mr. Susanto T. dan Dr. A.K. Ghani. Pihak Belanda diwakili oleh Willem Sermer, F. de Boer, H. J. van Mock dan Mark van Voort. Lalu di sini ada hasil perundingan Linggarjati meliputi Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto, meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah-wilayah tersebut paling lambat 1 Januari 1949. Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat. Inggris dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Oke, selanjutnya di sini ada Komisi 3 Negara. Pada 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Komite Jasa Baik untuk Indonesia yang kemudian lebih dikenal sebagai Komisi 3 Negara atau KTN ya. Beranggotakan 3 negara yaitu Australia, lalu Amerika Serikat dan Belgia. Lalu di sini ada perjanjian Renville. Pada 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Komite Jasa Baik untuk Indonesia yang kemudian lebih dikenal dengan sebagai Komisi 3 Negara atau KTN, beranggotakan 3 negara yaitu Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Pihak Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Widjojonotto. Komisi 3 Negara juga hadir sebagai penengah dalam penyelesaian Indonesia dan Belanda. Oke, selanjutnya di sini perjanjian Renville menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat pada masa peralihan sampai pengakuan kedaulatan. Yang kedua, Belanda dapat membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya melalui jejak pendapat lebih dahulu. Yang ketiga, pemerintah Indonesia menarik
pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah di belakang garis Van dan selanjutnya masuk ke wilayah Indonesia. Lalu selanjutnya di sini ada foto monumen serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, simbol perjuangan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Nah, lalu di sini untuk poin B, respon internasional terhadap kemerdekaan. Nah, pada poin ini pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia oleh Mesir. Nah, di sini ada upaya diplomasi Indonesia di Mesir membuahkan hasil dengan diadakannya rapat Dewan Komisaris Liga Muslim di Kairo pada 18 November 1946. Nah, dalam rapat ini Dewan Komisaris Liga Muslim memberikan anjuran agar anggota-anggotanya mengakui Indonesia sebagai negara merdeka berdasarkan ikatan keagamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan. Nah, baiklah. Untuk poin ini sebagai sesi akhir kita ya untuk pertemuan kali ini. Dan untuk tugas sesi pertama ini silakan kalian cari artikel atau berita tentang pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari Mesir dan lampirkan link atau dokumentasinya dan upload di dalam Google Classroom pada alur tugas. Lalu kalian diskusi bersama teman kalian. Nah, 2 aja ya. Jadi berpasangan silakan. Jadi cari teman sebangku untuk nanti kalian PTM. Tapi sekarang masih online ya untuk berdiskusinya. Silahkan berdiskusi bersama teman kalian mengenai informasi-informasi yang kalian dapat tersebut dan buat kesimpulan masing-masing dari hasil diskusi dan pencarian informasi tersebut. Dan tugas tersebut silahkan sertakan nama dan kelas kalian. Nah, silahkan kerjakan tugas ini secara penuh tanggung jawab. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi ini sudah berakhir. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam jalannya pembelajaran sesi ini. Tetap jaga kondisi, tetap di rumah, dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.